warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Oke, lagi ya dengan Bu Mila di sesi yang ke-9 pada mata kuliah Matematika Kontemporer. Oke, senantiasa mengingatkan kepada saudara sekalian untuk tetap menjaga kesehatan, untuk tetap melaksanakan prokes agar semuanya senantiasa sehat, senantiasa tetap semangat di dalam belajar maupun berbagi sesama, gitu ya. Pada sesi ke-9 ini, Mila akan sharing sedikit terkait dengan apa itu Pusmenjar ya, biasanya dikenal dengan Pusmenjar atau Pusat Asesmen dan Pembelajaran. Ini dari Balitbank dan Persatuan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kenapa ini kemudian Bu Mila sampaikan, harapannya agar saudara juga memiliki bekal nantinya untuk agenda magang maupun pada saat saudara sudah terjun secara langsung ke lapangan. Nah, hal ini tentunya nanti akan saudara gunakan ya dalam pendampingan kepada para siswa, baik pada jenjang sekolah dasar, sekolah menengah maupun menengah atas. Itu ya. Kalau saudara di sini lihat, Bu Mila sudah memperlihatkan ya langkah pertama, nantinya saudara masuk ke laman ini ya, http pusmenjar.kemdikbud.go.id. Setelah saudara kemudian sudah klik, di dalamnya ada beberapa fitur yang mungkin nanti saudara bisa kunjungi, saudara bisa lihat sekali dengan apa-apa saja tentang Pusmenjar ya, sekilas tentang Pusmenjar atau Pusat Asesmen dan Pembelajaran, atau biasanya familiar kita kenal dengan istilah Pusmenjar tersebut ya. Nah, Pusmenjar ini sendiri merupakan sebuah unit kerja ya di bawah Badan Penelitian dan Pengembangan Perguruan begitu dari Kemdikbud Republik Indonesia, Kemdikbudristek ya. Kemudian beberapa layanan atau fitur-fitur di sini nanti saudara juga bisa kemudian lihat. Mungkin yang utamanya adalah ini ya, karena ada akademik, kemudian inovasi, ada non-akademik juga, pembelajaran maupun analisis. Oke. Terkait dengan publikasi ini juga penting ya, nanti saudara juga ketika sudah kemudian menjadi seorang guru ataupun sedang magang, biasanya nanti kemudian saudara akan mendapatkan akun belajar.id dari pemerintah yang bisa saudara nanti kemudian gunakan sebagai akses begitu ya untuk melihat beberapa hal. Nah, di sini saudara banyak nanti bisa kemudian mengunduh tanpa harus login terlebih dahulu. Karena kalau untuk login di sini di pusmenjar.kemdikbud.go.id, saudara nanti harus memiliki akun belajar.id tersendiri. Namun sebelum saudara memilikinya pun saudara bisa kemudian berkunjung ke beberapa fitur yang ada di sini, dan banyak saya kira yang bisa nanti kemudian saudara unduh ya, terkait dengan mungkin ini ada review, poster sosialisasi, kurasi, perangkat ajar, ada asesmen nasional atau AN dan sebagainya. Nanti saudara bisa kunjungi, monggo, ataupun nanti saudara bisa unduh terkait dengan literasi, numerasi dan sebagainya ya. Ini komplit sekali saya kira untuk persiapan pendampingan bagi para peserta didik atau bagi para siswa ya, terkait dengan AN tentunya ya, atau asesmen nasional. Oke. AN sendiri nantinya saudara, nah ya, kemudian nanti saudara bisa lihat contoh-contohnya ya, untuk mencoba begitu ya, AKM atau analisis kompetensi minimum ya. Oke, di sini mohon maaf ya, AKM asesmen kompetensi minimum ya. Oke. Nah, ini nanti saudara bisa coba juga. Oke,
mohon ditunggu. Nah, ini ya, jadi nanti saudara bisa kulik, saudara bisa lihat, dan bisa saudara gunakan sebagai acuan pada saat saudara nanti menyusun perangkat pembelajaran. Salah satunya adalah menyusun bahan ajar, menyusun LKPD atau lembar kerja peserta didik. Nah, ini ada komplit ya, ada literasi, numerasi, kaitannya tentunya dengan soal-soal dengan higher order thinking and skill atau soal-soal HOTS. Nah, ini juga jenjangnya komplit saya kira ya, dari SD ya, dari paket A setara dengan MI, terus kemudian SMP atau sederajat, dan SMA. Komplit sekali. Oke, di sini ya, memang untuk SLB-nya memang belum dimunculkan ya. Oke, ini salah satunya, misal kita mau angkat numerasi terlebih dahulu, katakanlah. Oke, di sini bisa Bunila contohkan. Ini juga nanti secara auto ya, nanti saudara bisa mencoba-coba untuk mengerjakan. Harapannya bisa tahu seperti apa sih contoh-contoh soal yang mengacu pada AKM atau asesmen kompetensi minimum. AKM ini nanti juga dikerjakan bukan di kelas atau di jenjang atas seperti SD kelas 6, SMP kelas 3 maupun SMA kelas 3, namun pada jenjang, kalau untuk SD berarti di kelas 5, untuk SMP di kelas 8, kemudian untuk SMA-nya di kelas 11 gitu ya. Nah, ini nanti kemudian saudara isi. Oke, katakanlah saya isi di sini perempuan. Katakanlah namanya adalah Nina, begitu. Oke, tanggal lahirnya katakanlah seperti itu. Nah, ini nomor token nanti saudara bisa dapatkan dari sini ya, nanti ya saudara nanti bisa ketikkan sesuai dengan yang ada di situ. Mohon saudara nanti cermati jika menggunakan ketikan dengan huruf kapital ya, nanti mohon diketik dengan huruf kapital agar nanti kompatibel. Tinggal saudara enter ya, atau saudara submit. Oke, nah nanti akan terkonfirmasi bahwa Anda akan mengerjakan tes dengan alokasi waktu tesnya adalah sekian menit ya. Di sini tertera 60 menit. Ya, ini tes baru. Katakanlah satu contoh demikian. Nah, saudara nanti bisa mulai. Dalam hal ini nanti saudara bisa perhatikan soal-soal sekiranya nanti ketika saudara akan mendampingi para siswa-siswi, jadi saudara sudah tahu bagaimana sih contoh-contoh soal higher order thinking and skill pada semua jenjang ya, baik itu SMP, SMA atau sederajat gitu. Nah, ini salah satu contohnya. Pastinya soalnya adalah soal-soal bentuk cerita pastinya. Nah, ini saudara harus amati ya. Oke. Di sini. Saudara nanti bisa lihat ya, ada soal ini saya isi saja sembarang, misalkan satu contoh. Nah, ini masih dengan soal yang sama, tetap berpikir tingkat tinggi ya. Oke, nah ada soal multiple choice, kemudian juga ada nanti soal menjodohkan, kemudian soal uraian singkat maupun uraian yang panjang, atau pernyataan benar salah seperti ini. Nah, ini nanti yang menjadi acuan di dalam AKM atau asesmen kompetensi minimum. Oke, nah ini untuk soal uraian singkat. Nah, oke. Contoh, ini soalnya. Kalau saudara ingin melihat daftar soalnya ada berapa banyak jumlahnya, nah ini dapat terlihat nanti di sini. Ini yang tercentang artinya sudah dikerjakan. Nah, ini yang masih
putih, artinya belum dikerjakan, dan soalnya ada sejumlah atau sebanyak 13 nomor. Itu adalah komposisi komplit, yaitu pilihan ganda, benar salah, menjodohkan, isian singkat maupun soal uraian. Seperti itu ya, memang komplit untuk AKM atau asesmen kompetensi minimal. Nanti saudara juga bisa lihat pada akun channel YouTube saya yang sebelumnya sudah ada penjelasannya bagaimana kriteria untuk asesmen kompetensi minimum dalam penyusunan soal-soalnya pada mata kuliah nantinya perencanaan pembelajaran matematika, gitu ya. Nah, ini untuk jawaban uraian yang bukan uraian singkat ya, penjelasan begitu ya. Oke, katakanlah saja 54 kg ya. Nah, ini soal-soalnya demikian, jadi saudara nanti bisa lihat ya. Nah, ini soal-soal menjodohkan, nanti diklik ya, nanti secara auto nanti dia langsung menjodohkan. Nah, seperti itu. Ini salah satu aplikasi di dalam matematika kontemporer ya pada jenjang SD. Kalau ini yang saya tadi sudah kerjakan ya, ada 4. Oke. Ini untuk soal multiple choice-nya. Opsinya juga beragam ya di sini. Kalau saudara ingin kembali ke soal sebelumnya, jika memang jawaban saudara atau murid saudara di dalam mendampingi dirasa belum pas, begitu bisa kembali ke soal sebelumnya yang diinginkan, atau ragu-ragu jika memang belum pasti gitu ya jawaban yang sudah ditorehkan. Jadi ada 3 pilihan di sini, menunya sangat komplit saya kira ya, fitur-fiturnya. Oke. Oke, ini juga lengkap ya. Nanti saudara juga ketika menyusun soal-soal AKM harus diperhatikan betul bagaimana menyusunnya ya. Ada tambahan juga, video juga bisa ya, nanti video singkat itu saudara masukkan untuk menyusun soalnya. Nah, soal-soal seperti ini ya. Ini untuk soal uraian penjelasan ya. Oke. Isi saja. Nanti akan terlihat jawaban saudara atau siswa yang saudara dampingi nanti. Oke, ini juga ya. Ini oke, bisa diganti juga ya. Oke, nah ini nanti saudara bisa ketika pendampingan mengetahui nanti apakah kemudian para siswa ketika sesi latihan akan kembali ke menu yang sebelumnya, artinya mengoreksi ulang atas apa yang sudah dikerjakan, atau karena sudah yakin fix betul apa yang telah dikerjakan pada sesi simulasi atau uji coba ANBK ini ya. Nah, saudara nanti bisa arahkan para siswa, para peserta didik untuk selesai menyelesaikan tes ya, jawabannya. Oke, jadi jawaban saudara di sini tercapture bahwa, nah saudara bisa lihat ya apakah jawaban yang para peserta didik kerjakan itu benar. Kemudian sudah ada kunci jawabannya juga, jadi detail sekali ya, bisa direview hasilnya mulai dari pilihan ganda, benar salah, uraian singkat, menjodohkan maupun uraian penjelasan gitu ya, deskriptif, sifat deskriptif itu. Nah, ini nanti bisa diarahkan kepada para siswa untuk mengunduh hasilnya agar kemudian bisa dikoreksi, dan mana yang keliru, mana yang belum tepat nanti bisa kemudian menjadi catatan. Seperti itu untuk pendampingan di dalam Pusmenjar atau Pusat Asesmen dan Belajar para Siswa. Demikian
nanti mohon untuk berkunjung di laman ini. Saudara bisa lihat-lihat, saudara bisa kulik sekiranya nanti pada saat perkuliahan perencanaan pembelajaran matematika, saudara nanti bisa kemudian untuk menyusun soal-soal AKM atau asesmen kompetensi minimum. Begitu. Sekian dulu untuk penjelasan lebih lanjutnya. Nanti saudara bisa kemudian lihat ya pada laman atau channel akun YouTube saya yang sebelumnya sudah ada untuk penjelasan bagaimana sih menyusun soal-soal AKM seperti itu. Ya, semoga sharing yang sedikit ini bermanfaat untuk saudara sekalian. Salam sehat untuk kita semua. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.